Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahrul siyami wal qiyam wa tilawatil Quran wahfadna minal dhunubi wal atham warzuqna husnul khitam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam min mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi, yakni menjalankan perintah Allah serta menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana alhamdulillah pada hari ini telah kita memasuki hari yang keempat dari bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan kita memasuki rangkaian daripada hari Jumat yang pertama di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan daripada kemuliaan Ramadan, maka beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan syahrullah, kata Rasulullah, wa fadluhu ala sa'iri syuhur kafadlillahi ala khalqihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan adalah bulannya Allah. Keutamaannya dibanding bulan-bulan Allah adalah bagaikan keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam satu kesempatan ketika Ramadan tiba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan syahrullah wa fadluhu ala sa'iri syuhur, kata Nabi Muhammad. Ramadan itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bulannya Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Salah satu keutamaan daripada Ramadan, Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Gunanya apa? Gunanya untuk memperbanyak kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan salah satu keutamaan daripada Ramadan, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas fardu kita, yakni menjalankan aktivitas ibadah puasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qad dana Ramadan law ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannat ummati ay yakuna sanatan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ramadan telah tiba. Seandainya para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap apa-apa yang ada dalam Ramadan,
bulan untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan, bulan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan, bulan untuk berzikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu indikator kita kenapa kita dijadikan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka salah satu indikatornya adalah bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus saja, akan tetapi Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa kita menjaga lisan kita dari perbuatan tercela. Ramadan mengajarkan kita untuk menjaga pandangan kita. Ramadan mengajarkan kita untuk menjaga hati kita agar hati kita tertata, tidak menjelekkan satu sama lain dan tidak berprasangka buruk kepada hamba-hamba yang lainnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan bulan yang sangat mulia yang mengajarkan makna-makna kebaikan dalam diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka membahas Ramadan, maka tak bisa atau tak lepas dari membahas salah satu rukun Islam, yaitu puasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang diwajibkan puasa tersebut pada seluruh orang yang beriman yang telah memenuhi syarat wajibnya untuk ia berpuasa. Maka puasa merupakan ibadah yang sangat mulia, sebab pahala yang diperoleh langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu ditanyakan jumlah lipatan gandanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat kursi, setiap kebaikan, kata Allah, yang dilakukan oleh hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, kata Allah, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas fadilah-fadilah puasa tersebut. Makna-makna orang yang berpuasa tersebut, hakikat-hakikat orang yang berpuasa tersebut, karena mereka menahan lapar dan haus, mereka menahan syahwat mereka menahan diri mereka dari perbuatan tercela, dari perbuatan ghibah, dari perbuatan namimah, dari perbuatan sumpah palsu, dari menjaga pandangan mereka, dari menjaga pendengaran mereka, dari menjaga hati mereka, dari perbuatan yang buruk. Maka aku sendiri, kata Allah, yang membalas pahala-pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa kita dengan secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan secara ibadah ikhlas mengharapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dimasuk kategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, mereka menjaga lisannya, mereka menjaga pandangannya, mereka menjaga hatinya, dan mereka berharap kepada Allah agar seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang akan datang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa pun ada ancaman bagi orang-orang yang melalaikan daripada perbuatan-perbuatan tercela, daripada perbuatan-perbuatan buruk. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaim falaysa lahu min siyami ila al-ju'i wal atas. Betapa banyak, kata Nabi Muhammad, mereka yang berpuasa bertemu dari bulan Ramadan, dari hari yang selanjutnya ke hari yang selanjutnya, dari hari pertama ke hari kedua sampai hari ketiga, sampai hari yang ke-30. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala dari rangkaian ketika mereka menjalankan ibadah puasa tersebut, melainkan mereka hanya menahan lapar dan hausnya saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kategori ini dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam adalah kategori orang yang tidak bisa menjaga lisan mereka, orang yang tidak bisa menjaga pandangan mereka, dan orang yang tidak bisa menjaga seluruh organ-organ tubuh mereka ketika mereka sedang menjalankan aktivitas Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat Jibril datang, ketika Rasulullah hendak berkhutbah, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad menaiki tangga yang pertama, maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, celaka daripada hamba-hambamu atau umat-umatmu ya Rasulullah, ketika mereka bertemu Ramadan, mereka menjalani rangkaian ibadah Ramadan, mereka berpuasa daripada Ramadan, akan tetapi dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi Muhammad pada saat itu menaiki tangga yang pertama, Nabi Muhammad mengucapkan kalimat amin. Ketika Nabi Muhammad menaiki tangga yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril pun menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadan, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah." Kata malaikat Jibril, celakalah daripada mereka yang menemui kedua orang tuanya, bertatap muka kedua orang tuanya, bertemu secara langsung kepada kedua orang tuanya, akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka durhaka kepada kedua orang tua mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Syaqiya 'abdun dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaika." Maka celaka daripada umatmu ya Rasulullah, ketika mereka disebutkan namamu ya Rasulullah, akan tetapi mereka enggan untuk mengucapkan salawat kepadamu ya Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari Ramadan momentum pada kali ini tata niat kita. Ketika kita tahun lalu kita dipertemukan oleh Allah Ramadan, kita punya niat untuk mengkhatamkan Al-Quran, akan tetapi kita tidak sampai untuk mengkhatamkan Al-Quran. Maka mari, masih sisa beberapa hari, 26 hari lagi atau 25 hari lagi kita Ramadan. Mari kita jaga niat kita, kita tata niat kita. Yang dulu kita punya niat untuk mengkhatamkan Al-Quran, maka mari hari ini, bulan kali ini, kita tata niat kita untuk mengkhatamkan Al-Quran. Yang dulu kita punya niat untuk bersedekah, menghantarkan bukaan di masjid, maka mari tata niat kita untuk bersedekah, memperbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Dan pada hari ini hadirin, ketika niat kita belum tertata pada tahun yang lalu untuk berjamaah di masjid, menunaikan sholat-sholat fardu di masjid, menunaikan sholat tarawih di masjid, menunaikan qiyamul lail, dan beristighfar kepada Allah, melakukan amal-amal baik yang dulu mungkin kita pernah niat, akan tetapi dulu kita belum mampu untuk melakukannya. Maka hari ini, pada tahun ini, kita disehatkan oleh Allah, kita diafiatkan oleh Allah. Maka mari tata niat kita untuk memperbanyak amal, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran kita, agar Ramadan pada kali ini menjadi Ramadan yang berkesan pada diri kita dan menghantarkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah, dan dicicipi sebelum kita masuk ke dalam surga, dicicipi yang namanya telaga, yaitu telaga Al-Kautsar,
khusus dari orang-orang yang berpuasa, untuk orang-orang yang berpuasa telaga tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan amal-amal kita bertambah setiap harinya dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil 'allam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala